Eh, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah berhasil masuk, selamat. Kita akan melakukan temu meeting pertama ya. Artinya pelajaran online berbasis online via Zoom. Mudah-mudahan sudah biasa sih ya. Harapan saya sudah biasa dilakukan karena kan kita belajar dari rumah bukan baru ya. Belajar dari rumah itu dari tahun lalu, dari bulan apa ya? Bulan Maret. Maret 2020 sampai sekarang bulan September 2021. Ya, jadi sudah 1,5 tahun belajar di rumah. Pemikiran saya mengatakan bahwa seharusnya sudah beberapa kali lah, walaupun nggak sering, sudah beberapa kali melakukan pembelajaran lewat Zoom gitu. Di open dulu yuk mic-nya. Mic-nya kalau bisa ya ininya juga kameranya juga di open dulu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu. Ya di open dulu mic-nya. Danis Rohman, Yosua, Ervan, Gias, Aditya. Di open dulu mic-nya. Jadi ini kelas berapa aja nih? Coba Ahmad kelas berapa? 9 berapa? 93, Pak. 93 ya. Si Danis ya. Ahmad? Iya. Ahmad Faiz nih yang belum ada kelasnya nih. Ahmad Faiz Damziki. Nah, kalau yang lain sudah diubah ya, sudah di rename tuh. Jadi ada ketahuan kelas 93, 93, 91. Nah, Ahmad Faiz belum diubah name-nya. Jadi diubah dengan nama dan kelas ya. Oke, jadi ketahuan kelasnya. Itu juga akan difoto kan oleh Karima biar laporan ke Walas nih. Iya guys, nanti kita absen di akhir sesi ya. Jadi coba dan ketika absen aku minta untuk dibuka kameranya. Oke guys? Oke enggak? Coba dong. Iya oke. Wah, kamu diam-diam sendiri, saya contoh soalnya. Masih banyak kesulitan ya teman-teman ya. Coba deh saya tanya, kalian di sekolah sudah pernah pakai Zoom nggak sih pembelajarannya? Pernah nggak? Yuk di respon. Pernah pakai Zoom nggak ya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Ya, 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 ya. Pantesan apa agak kesulitan. Padahal kelas 8-nya sudah jago. Kelas 8-nya sudah sering banget melakukan Zoom meeting dengan kita. Ya sudahlah, berhubung waktu, kita lewatkan dulu. Artinya kita abaikan dulu teman-teman yang belum berhasil masuk. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba lagi ya. Nanti teman-teman yang sudah di sini diinformasikan ke yang lain bagaimana caranya. Itu. Baik, kita mulai belajarnya. Nah, ini tadi ya. Oke. Jadi kita langsung ke pengerjaan soal ya. Saya juga kalian pengen tahu sehebat apa kalian ingetnya nih masa-masa apa namanya belajar di rumah gitu ya. Jadi belajar di rumah tidak terlalu dipandu oleh guru, mengandalkan kerajinan dan kekreatifan diri sendiri. Ya. Mampukah menjawab soal-soal level US yang nanti insya Allah akan kalian hadapi bulan Maret 2022. Yang sederhana dulu, soal yang sangat sederhana. Suhu di kamar nih ya, ada suhu di kamar, kamarnya ber-AC, yaitu 16 derajat Celcius. Ya, ini suhu kamarnya dingin banget ya. Nah, setelah AC dimatikan, suhunya naik 4 derajat Celcius setiap menitnya. Nah, suhu kamar setelah 3 menit, gimana kira-kira? Berapa ya? Yuk, silakan. Ada yang mau komentar nggak? Kira-kira diapain ya?
Ada suhu kamar awalnya 16 derajat Celcius. Ayo, Hadib, di Ctrl Z yuk coretannya. 16 derajat Celcius. Nah, setiap menit dia akan berubah 4 derajat Celcius setiap menit. Nah, pertanyaannya setelah 3 menit, setelah 3 menit itu jadi berapa suhunya? Ini kalau kalian nggak tahu rumusnya, gampangnya adalah ya udah setiap menit 4 derajat ya. Ini naik aja ya. Ini naik 4 derajat 1 menit. Jadi 20 gitu ya. Terus naik lagi. Mana nih? Naik lagi 4 menit. 1 menit berikutnya ya. 4 derajat jadi 24. Terus naik lagi 1 menit gitu kan. Naik lagi menjadi 28. Nah, ini 3 menit nih. Gitu. Ya. Nah, ini 3 menit. Selesai. Jadi jawabannya 28 derajat Celcius. Ya, kalau pakai rumus ya gampang ya. 16 derajat ditambah berapa menit naiknya? 3 menit. Berapa derajat naiknya per menit? 4 derajat. Berarti 16 derajat ditambah 3 kali 4, 12 ya. Jadi 28 derajat. Nah, ini soal hiburan ya. Kalau di US atau UN itu soal hiburan. Soal nomor 1 itu harapannya semua siswa dapat menjawab dengan sangat baik dan cepat gitu. Selanjutnya, sampai sini ada mau tanya nggak? Mengerti nggak? Jadi kalau lagi belajar itu jangan terbiasa diam ya. Artinya kalau ngerti diam, alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak ngerti, jangan biasain diam. Karena ini bukan sekolahan gitu. Kalau sekolahan kan malu ya. Kadang malu gitu kan. Kalau nanya terlalu gampang, takut diketawain, nggak masalah. Nanya langsung boleh, nanya di chatnya juga boleh, chat Zoom ya. Itu boleh. Mudah-mudahan ngerti ya chat Zoom di mana ya. Ada yang tanda seperti orang kata-kata komik gitu. Itu diklik ada bacanya chat, tinggal ditulis di situ. Nah, chatnya bisa ke everyone atau ke chat pribadi masing-masing ya. Gitu. Nggak ada tanya ya? Paham? Paham nggak? Oke, sip, mantap. Jadi gitu, kalau ada yang nggak paham, buru-buru bilang nggak paham. Jangan sampai keduluan sama yang bilang paham gitu ya. Pokoknya nggak boleh malu-malu dan nggak boleh ngeledek ya. Ngeledek gitu aja nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Namanya kan kecepatan orang belajar masing-masing berbeda. Ada yang cepat belajarnya, ada yang kurang cepat belajarnya. Ada yang pas di pelajaran nggak cepat, begitu di olahraganya atlet gitu ya. Jadi masing-masing punya kelebihan. Nomor 2. Budi dapat mengecat rumah dalam 20 jam. Ya, jadi Budi dia punya tugas ngecat selesai dalam waktu 20 jam. Nah, kalau Muin ngecat yang sama ini waktunya 30 jam. Nah, pertanyaannya kalau mereka berdua bergabung nih. Bergabung mengerjakan satu pekerjaan yang sama gitu loh. Ya misalkan ngecat kamar A, si Budi mengerjakannya 20 jam, mengecat kamar A, si Muin 30 jam. Nah, kalau mereka berdua bersama-sama ngerjain itu kamar A, kira-kira ya, pengerjaannya selesai di atas 30 jam, selesai di antara 20 sampai 30 jam, apa selesai di bawah 20 jam? Coba, kira-kira di mana? Apakah di zona A yang selesai setelah 30 jam? Apakah di zona B selesai antara 20 sampai 30 jam? Apakah di zona C yang selesai lebih cepat dari 20 jam? Kalau mereka mengerjakan bersama. Jawab cepat, kira-kira apa? Ayo, pakai logikanya. Gimana?
A, B, atau C? Kira-kira nih, zonanya. Belum ke gambar ya? Contoh, misalnya kita mau ngisi bak mandi gitu ya. Ngisinya 20 menit nih kalau oleh A. Oleh B, kalau ngisi sendiri, ini 30 menit. Kira-kira kalau A dan B ngisi ini bareng, lebih lama dari 30 menit penuhnya, atau antara 20 menit dan 30 menit, atau lebih cepat dari 20 menit? Kira-kira. Sudah pasti? Ya lebih cepat dari 20 menit ya. Dia sendirian aja nih ngerjain 20 menit. Apalagi ditambahin oleh yang B gitu. Pasti lebih cepat lagi. Gitu. Itu untuk masukin logikanya dulu ya. Nah, sama seperti si Budi dan Muin ini, kalau mereka mengerjakan bareng, pasti lebih cepat dari waktunya si Budi, 20 jam. Lebih cepat ya. Karena Budi aja sendirian itu sudah 20 jam. Maka si Muin pasti pas membantu si Budi pasti lebih cepat lagi dari 20 jam. Maka jawaban D ini bisa dianulir gitu ya. Sip. Ini kalau tebak-tebak kancing nih kalau nggak tahu rumus gitu kan. Nah, sekarang baru kita masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya ini adalah gini. 1 per waktu gabungan sama dengan, ini kenapa nih? Oke. Sip. 1 per waktu gabungan sama dengan 1 per waktunya Budi ditambah 1 per waktunya Muin. Ya, seperti ini. Jadi 1 per waktu gabungan sama dengan waktunya Budi berapa? 20 jam. Waktunya Muin adalah 30 jam. Nah, ini udah penjumlahan pecahan ya. Kalau penjumlahan pecahan berarti apa? Ringkasnya. Kalau panjangnya kan samakan penyebut gitu ya. Udah ribet lah. Ini aja. Kali silang. Ya. Kali silang. Kali bawah gitu ya. Jadi apa? 30 ditambah 20. 20 kali 30, 600. Ini 1 per waktu gabungan. Sama dengan 50 per 600. Coret-coret 5 per 60. Gitu ya. Disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. 1 per 12. Ya, 5 dibagi 5, 1. 60 dibagi 5, 12 gitu ya. Nah, ini kan baru 1 per waktu gabungan. Berarti waktu pergabungannya gimana? Ya, waktu gabungannya adalah, ya dibalik aja ya. 1 per waktu gabungan, kita balik menjadi waktu gabungan per 1 gitu. Makanya 1 per 12 ini juga dibalik. Nah, jadi 12 per 1 atau 12 jam. Ya, gitu. Jadi setelah mereka bekerja sama, untuk mengecat rumah, ya berdua, ternyata waktu pengerjaannya adalah 12 jam. Sampai sini, dipahami nggak cara mengerjakannya? Ini sering banget keluar nih soal kayak gini nih. Ini baru 2 orang ya, nanti ada 3 orang gitu. Sip, dipahami nggak? Coba direspon, dipahami apa enggak ini? Paham, Pak. Paham, oke. Sip. Selanjutnya. Nah, ini soal bilangan berpangkat. Kalian sepertinya sudah lewat nih materinya. Ini di awal semester kemarin ya, sebelum persamaan kuadrat. Kalau kemarin di bimbel Omega Pro-nya, di kelas 9 aslinya itu sudah masuk ke persamaan kuadrat. Jadi bilangan eksponen sudah lewat ya. Nah, caranya gimana nih? 16 3/4 gitu. 16 pangkat 3/4 artinya apa sih? Artinya 16 pangkat 3 akar
4 gitu. Ya, kalau kita nggak mau nebak-nebak gitu ya. Nah, berarti apa? Kita tinggal jabarkan aja. Gitu. Ini cara pertama dulu ya. Jadi 16 ini adalah 16 kali 16 kali 16. Nah, ini akar 4. Sip. Nah, kira-kira 16 di akar 4 bisa nggak ya? 16 akar 4. Berapa pangkat 4 itu sama dengan 16? Ayo. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa kali berapa kali berapa? Yang 4 kali ya angkanya. Angkanya sama kalau dikalikan sama dengan 16. Ayo. Berapa? 2 ya. Ya, jadi akar 4 dari 16 itu 2 gitu. Akar 4 dari 16 itu 2. Akar 4 dari 16 itu 2. Nah, jadi 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Jadi 16 pangkat 3/4, cara penjabarannya itu seperti ini. Ya, cara penjabarannya. Tapi sebenarnya ada yang lebih simpel lagi untuk memahaminya. Jadi 16 3/4 ini, nah si 16 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat 4. Jadi kalau penyebut dari pangkatnya ini adalah 4, maka bilangan utamanya kita ubah menjadi yang pangkat 4. Ya, 16 itu adalah 2 pangkat 4 gitu. Ya, 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4. Sip. Baru. Nah, ini kan kalau bilangan berpangkat dipangkatin berarti kan dikalikan ya. 4 kali 3/4 kan coret ini. Set. Set gitu. Maka dia menjadi 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Berarti 8. Nah, ini caranya seperti ini. Ini yang atas penjabarannya, yang bawah ini cara pengerjaan untuk saat kalian ujian ya, jadi lebih cepat gitu. Sip. Nah, ini baru 16 3/4 nih. Selanjutnya kita ke 81 pangkat 1/4. 81 pangkat 1/4. Nah, ini 4 lagi nih. Penyebut dari pangkatnya. Maka si 81 ini kita ubah menjadi berapa pangkat 4 supaya 81? Yaitu 3 pangkat 4 gitu. Nah, ini dipangkatkan dengan 1/4. Ya, baru dicoret deh. 4 kali 1/4 kan dicoret ya. Coret, coret gitu ya. Maka yang tersisa adalah 3 pangkat 1. Ya, jadi 3 gitu ya. 3 pangkat 1, 3. Selanjutnya, 32 pangkat 2/5. 32 pangkat 2/5. Sama ya, penyebutnya 5 nih. Berarti 32 akan kita ganti menjadi berapa pangkat 5 gitu kan. Supaya 32 yaitu 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2/5 ya. Jadi pangkatnya dikalikan. Berarti apa? 5-nya dicoret ya. 5-nya dicoret. Gitu. Sisalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 yaitu 4. Sip. Nah, kembali ke soalnya. Soalnya adalah tambah-tambah gitu ya. Berarti semuanya ditambahkan. 16 3/4 itu adalah 8. 8 1/4 adalah 3. 32 pangkat 2/5 adalah 4. Nah, ditambahin deh. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 4, 15. Sip. Sampai sini. Paham nggak? Apa? Yang nggak paham siapa? Nggak pahamnya di mana? Yuk. Mumpung masih membahas masalah eksponen nih. Silakan open mic-nya terus boleh bertanya. Nggak ada yang nanya? Aman ya? Oke, ini sudah ada 15 orang nih gabung nih. Lu masih deh? Lu ya? Oh iya nih. Nah, sebelum saya lanjutkan, coba yang belum dikasih namanya, belum dikasih kelas, dikasih kelasnya ya. Jadi di samping nama kalian tambahkan kelasnya. Misalnya Parlin Manuel nih, Parlin Manuel belum ada kelasnya. Nah, di rename, terus ditambahkan kelasnya 9 berapa. Muhammad Alfarel juga, Hadif Al-Arif, terus siapa lagi yang belum? Ahmad Dhani, ya, Afrizal Paki, Aditya,
Abid Wimo. Nah, ini belum dikasih nih, belum dikasih kelasnya. Jadi di rename, ya diklik yang apa? Yang tanda orang tuh ya. Klik yang tanda orang atau partisipan, lalu diklik more-nya, nanti ada rename. Diganti namanya, bukan diganti, ditambahin ya. Ditambahin dengan kelas. Biar kita saling kenal. Oke, sampai sini. Ada nggak pertanyaan untuk eksponen? Eksponen soal yang materi yang nantinya juga ada di SMA semester awal. Nah, jadi kalau sekarang sudah menguasai, pas di SMA atau SMK ini sangat menguntungkan gitu ya. Jadi nggak perlu kerja keras. Karena di sini bukan saatnya mengulas materi kelas 9, jadi langsung kita ke pembahasan. Nah, mudah-mudahan dimengerti gitu. Kalau ini materi kelas 7 dan kelas 8 akan kita bahas konsep dasarnya. Karena saya anggap kalian sudah lama melalui jadi agak lupa gitu. Sip ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ini juga masih materi kelas 9, eksponen, bagian akar ya, bilangan akar. Jadi ada akar campuran, ada akar doang gitu. Contoh ya, contoh. Jadi kalau kita bilang seperti ini, akar 2, nah ini namanya bilangan akar nih. Ya, ini bilangan akar. Misalnya kita bilang akar 4, gitu. Nah, akar 4 ini kan sama dengan 2 ya. Nah, ini bukan bilangan akar. Karena 4-nya ini adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat bertemu dengan akar ya jadi bilangan bulat aja. Gitu. Nah, yang jadi PR adalah kalau seperti ini. Akar 8. Kenapa jadi PR? Karena si 8 ini kalau kita bongkar menjadi 4 kali 2. Nah, di sini 4 ini adalah bilangan kuadrat ya. Tadi kan bilangan kuadrat kalau ketemu akar kan kebongkar ya. Yaitu apa? Akar dari 4 yaitu 2 ya. 2. Yang di dalam sisa 2 ya. Gini. Jadi akar 8 itu kita ubah menjadi bilangan akar campuran. Ya, jadi 2 akar 2. Nah, inilah yang disebut dengan akar campuran. Ini disebut dengan bilangan utamanya. Nah, ini disebut dengan bilangan akarnya. Ya, yang akar 2-nya, ekornya lah. Kalau saya bilang ini kepala, ini ekor ya. Ya, 2 yang depan itu kepala, akar 2 ini ekor. Nah, tugas kita di nomor 4 ini adalah merubah ya masing-masing menjadi bilangan akar campuran di mana kondisinya yang di dalam akar itu paling kecil gitu. Yang bilangan akarnya paling kecil. Ya, contoh, nih 12 nih ya. Kita konsentrasi ke 4 akar 12 dulu biar ngerti konsepnya. 4 akar 12. 12 ini kan bisa dipecah ya. Perkalian bilangan kuadrat ya. 12 itu berapa kali berapa? Yang salah satunya bilangan kuadrat. Yaitu yuk. Bilangan kuadrat tahu nggak? Bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 gitu ya. Itu bilangan kuadrat. Nah, 12 ini akan kita pecah nih menjadi perkalian bilangan kuadrat dengan bilangan apapun. Ternyata 12 ini bisa dipecah menjadi 4 dikali 3 gitu ya. Sip. Nah, 4 ini kan bilangan kuadrat nih. Keluarnya berapa? Akar dari 4 yaitu 2 ya. Maka menjadi ini 4 awal ya. Nah, ini nih yang akar 4 itu keluar yaitu 2. Gitu. Nah, yang di dalamnya adalah 3, ya, akar 3. Maka hasil akhirnya adalah 8 akar 3. Ini sejarahnya. Ya, sejarahnya dari 4 akar 12 kita ubah menjadi 8 akar 3. Ini sejarahnya. Supaya mengerti. Gitu ya. Baru kita masuk ke sini. 2 akar 75. 2 akar 75 gimana? 2 akar 75. Nah, 75 ini bisa dikalikan berapa kali berapa? Lihat aja ini nih. Nah, taruh aja di sini 3. Ini soal-soal US atau UN itu biasanya begitu. Nah, ini taruh 3. Nah, 3 kali berapa supaya 75? 3 kali 25 tentunya ya. Ya, 3 kali 25. Kan 25 ini bilangan kuadrat. Berarti keluarnya berapa? Akar dari 25. Keluarnya yaitu 5 ya. Gitu. Ya.
2 akar 5, 2 kali 5, dalamnya 3 gitu. Maka 2 kali 5, 10 ya. Nah, bentuk lain dari 2 akar 75 adalah 10 akar 3. Oke, selanjutnya kita ke akar 27. Akar 27, nah, di bilangan utamanya nggak ada ya. Berarti apa? Apa kali apa nih? Bilangan kuadrat kali apa supaya 27? Berarti 9 dikali 3 ya. 9 ini bilangan kuadrat, keluarnya berapa? Keluarnya adalah 3 ya. Keluarnya si 9 adalah 3. Nah, di dalamnya masih 3. Nah, jadi inilah hasil akhir dari akar 27, yaitu 3 akar 3. Baru balik kita ke soalnya. Soalnya apa? Nah, ini 4 akar 12 ditambah 2 akar 75 dikurang akar 27. Masukin di sini. Berarti 4 akar 12 tadi berapa? 8 akar 3 ditambah 2 akar 75, yaitu 10 akar 3 dikurang 3 akar 3 gitu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih harus kita ubah menjadi seperti ini? Kenapa sih harus 4 akar 12 diubah menjadi 8 akar 3, 2 akar 75 diubah menjadi 10 akar 3, akar 27 diubah menjadi 3 akar 3. Kenapa gitu? Karena yang terjadi di sini adalah operasi jumlah dan operasi kurang gitu ya. Kalau operasi jumlah dan operasi kurang hanya bisa dilakukan, ingat ya, operasi jumlah dan kurang pada bilangan akar atau akar campuran hanya bisa dilakukan jika akar-akarnya ini sama gitu. Semuanya akar 3 gitu, semua akar 2, semua akar 5 gitu. Jadi kalau bukan tidak sama akarnya, maka tidak bisa dijumlah atau dikurangi. Ya. Nah, setelah akarnya sama, ini adalah syarat untuk melakukan operasi tambah dan kurang ya. Tapi yang dioperasikan siapa? Yang dioperasikan adalah kepalanya aja. Akarnya mah nggak usah diikut-ikutin, karena akarnya itu cuma buat syarat sah aja. 8 tambah 10, 18. 18 dikurang 3, berarti 15 ya. Nah, hasil akhirnya 15 akar 3. Jadi ekornya ini tidak berubah. Nah, yang dioperasikan hanya apa namanya? Palanya aja atau bilangan utamanya aja. Oke. Sip. Nomor 4. Silakan, ada yang mau nanya? Jadi kata apa? Ada yang mau nanya? Silakan. Tadi ada yang raise hand? Ada? Dimengerti nggak penjelasannya? Apa kecepatan apa kepalanan? Yuk respon yuk biar saya tahu. Kalau kepalanan dipercepat gitu kan. Kalau kecepatan dikurangi gitu kecepatannya. Sudah mengerti? Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, di screen boleh. Ya, di screen dulu boleh. Kalau yang belum ngerti tapi agak malu bertanya, jangan lupa nanti lihat rekodnya ya, karena di setiap pertemuan ada rekodnya. Oke, sip. Nah ini sama, masih berbau materi eksponen, masih berbau materi akar-akaran, bentuk sederhana dari pecahan, ya pecahan, tapi penyebutnya ini masih berbentuk akar. Ya, kalau di bawah ini masih berbentuk akar, maka kita akan lakukan yang namanya rasionalisasi. Contoh, misalnya, ini konsep dasar dulu ya. Misalnya ada 3 per akar 5. Nah, ini kan masih akar nih bentuk penyebutnya nih. Maka kita rasionalisasi. Maksudnya rasionalisasi itu gimana? Si bentuk akar ini akan kita jadikan bilangan bulat. Nah, supaya dia menjadi bilangan bulat, maka kita kalikan dengan dirinya sendiri, yaitu akar 5. Kenapa begitu? Karena akar 5 kali akar 5 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, gitu. Ini sumbernya seperti ini ya, langkah-langkahnya. Nah, kalau di matematik, perkalian, ya kalau penyebutnya dikalikan akar 5, maka nggak boleh
nggak boleh nggak adil gitu ya, harus adil. Kalau bawahnya dikali akar 5, maka yang di atas juga dikali dengan akar 5. Kenapa begitu? Karena kalau akar 5 akar 5 per akar 5 habis, balik lagi ke 3 akar 5. Ya, jadi ini cuma modifikasi bentuk aja. Begitu di bawah dikali akar 5, maka atas juga dikali akar 5. Nah, berarti 3 kali akar 5 berapa? Ya 3 akar 5 gitu kan. Maka hasil akhirnya 3 akar 5 per 5. Atau nulisnya juga boleh 3 per 5 akar 5. Ini kalau penyebutnya cuman seperti ini. Ya, cuman akar 5 gitu. Atau akar 3 atau akar 7 tinggal dikali aja atas bawahnya dengan angka yang sama seperti itu. Oke ya. Nah, terus kalau ternyata modelnya seperti ini gimana? Modelnya itu ada penjumlahan atau pengurangan gitu. Ya, caranya sama. Namanya istilahnya kita kali dengan sekawan. Maksudnya sekawan apa? Jadi ini akar 2, 5 min akar 3. Nah, ini kita akan kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu maksudnya adalah dikali dengan angka yang sama. Ya, angka yang sama. 5 dan akar 3. Ya, ini 5, ini akar 3. Maka kita kalikan dengan 5 dan akar 3. Nah, karena di bawahnya seperti itu, maka di atas juga sama. 5 akar 3. Nah, terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau di sininya plus, berarti hilang tuh. Kalau di sininya min ya, maka di sininya plus. Ya, atas bawahnya plus. Kalau di sininya plus, maka misal di sini plus ya, maka di sininya jadi min dan min gitu. Bedain aja. Kalau dia plus ini min min, kalau dia min ini plus plus. Ya, seperti itu. Selanjutnya berarti tinggal kita kalikan ya. Akar 2 dikali 5 plus akar 3. Nah, baru yang bawah ini yang harus diperhatikan. Yang bawah cara mengalihkan dua angka sama tapi tanda hubungnya beda, berarti tinggal depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat gitu. Jadi 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat gitu doang. Ya, 5 min akar 3 dikali 5 plus akar 3. Caranya depan kuadrat atau 5 kuadrat di sini dikurangi belakang kuadrat, akar 3 kuadrat. Ya, kita hasilkan di sini akar 2 kali 5 kali pelangi ya. Ini kali ini. Lalu ini kali pelangi atau kali distribusi. Berarti 5 akar 2 ditambah akar 2 kali akar 3 akar 6. Selanjutnya 5 kuadrat 25 dikurang akar 3 kuadrat, akar 3 kali akar 3, berarti akar 9. Akar 9 adalah 3. Gitu ya. Maka hasil akhirnya 5 akar 2 ditambah akar 6 per 22. Nah, ini hasil akhirnya. Yuk, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Jangan bingung-bingung. Yang bingung nanya. Masuk deh, guys. Oke, mengerti. Ada yang mau tanya? Ada nggak? Beres? Jelas? Yakin ya, jelas ya? Kalau jelas ya nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah. Oke, kembali diingatkan ke Ria. Ya, Ria Lasmi. Ditambahin namanya dengan kelas Ria. Afrizal. Abid Wimo. Ya, ditambahkan kelasnya ya. 9 berapa. Jadi kenal. Oke. Nggak ada tanya nih? Lewat? Sip. Loh, kok nomor 6 nggak ada? Ada nomor 6 nih. Bentar. Nomor 6 nggak ada. Bentar ya. Ada kesalahan teknis soalnya.
Sip. Kita lihat. Ini materi kelas 8 sebenarnya. Ya, ini materi kelas 8. Tapi materi ini pola barisan, mudah-mudahan kalian masih ingat, ini pola barisan ini materi semester 1 kelas 8. Nah, harusnya kalian belum ngalamin WFH ya, WFH apa? SFH, School from Home. Nah, jadi materi awal. Semoga masih ingat gitu. Nah, tapi yang jadi trouble adalah soal ini sudah level HOTS namanya. Level HOTS itu ya soal yang tingkat kesulitannya lumayan gitu. Ya. Ini dimantepin lagi nanti di kelas 11 SMA. Jadi kalau kita lihat ada 3, ada 8, ada 15, ada 24 gitu ya. Nah, kalau kita lihat jedanya atau selisihnya dari 3 ke 8 kan selisihnya 5 ya. Dari 8 ke 15 selisihnya 7. Dari 15 ke 24 selisihnya 9. Artinya nanti dari 24 ke berapa? Ke berikutnya selisihnya 11. Ya. Jadi misalnya berarti ini 35 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan U1 nih, ya. Si 3 ini disebut dengan U1. Si 8 ini disebut dengan U2, urutan kedua. Si 15 urutan ketiga, 24 urutan keempat, dan selanjutnya. Dan kita ditanya berapakah urutan ke-60 gitu. Nah, kalau mau cari manual sih boleh-boleh aja ya. 35, terus nanti jedanya 13 jadi 48, jedanya 15 jadi 63 dan selanjutnya sampai 60 gitu kan. Wah, kayaknya pegel juga gitu ya. Kalau manual, maka kita harus punya cara. Nah, yang jadi trouble adalah di sini kita belum ketahuan nih polanya pola apa. Ya. Nah, maka kita akan selisihkan lagi. Dari sini ke sini jedanya 2. Dari sini ke sini jedanya 2. Dari sini ke sini jedanya 2. Kalau sudah jedanya 2, 2, 2 dan selanjutnya, atau 3, 3, 3 dan selanjutnya, 4, 4, 4 dan selanjutnya, sama semua, maka ini disebut dengan pola aritmetik. Ya, pola aritmatika. Nah, yang jadi trouble adalah, yang jadi tantangan ya, pola aritmetikanya bukan di sini. Nah, yang selama ini dipelajari kan pola aritmetikanya langsung di sini ya. Contohnya, misalnya kita punya deret, misalnya 3, 7, 11, 15, 19. Ini kan jedanya 4, jedanya 4, jedanya 4, jedanya 4 gitu ya. Nah, ini juga aritmetik. Tapi langsung gitu. Nah, kalau begini di sini bukan aritmetik. Nah, yang di berikutnya baru aritmetik. Nah, sehingga ini yang disebut dengan aritmetik level 2 atau tingkat 2. Ya, jadi yang tingkat pertama belum aritmetik, yang tingkat keduanya baru aritmetik gitu. Nah, jadi untuk mengetahui berapa nilai suku ke berapa, misalkan di sini ke 60, maka kita nanti akan memakai rumus ini ya, n kuadrat plus n plus C. Ya. Nanti di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C. Ini yang akan kita pakai. Nah, terus bagaimana menemukan nilai A, nilai B, dan nilai C? Nah, itu yang jadi perhatian saat ini. Bagaimana ya caranya ya menemukan nilai A? Jadi kita akan memakai angka-angka ini ya. Yang kita pakai angkanya angka ini. Ya, angka 2, angka 5, dan angka 3. Ini akan kita pakai. Kita mengerjakannya dari bawah ke atas. Pertama, ini dulu ya. Ini saya kasih di tandanya nih. 1. Kemana A? Matiin dulu A. Oke ya. Nah, jadi langkah pertama kita akan mencari nilai A dulu. Nah, caranya kita pakai angka 2 ini.
Jadi rumusnya adalah 2A. Nah, ini rumusnya sama dengan 2 gitu ya. 2A sama dengan 2. Maka langsung bisa kejawab. A-nya berapa? Yuk. A-nya berapa? Bantu dong. Kalau 2 kali A sama dengan 2, maka A-nya berapa ya? Yuk. Ada yang bisa bantu? Kalau 2 kali A adalah 2, maka A-nya berapa ya? Tinggal 2 ini pindah ke sana ya. Nah, karena ini perkalian, jadi pembagian. Berarti A-nya adalah 2 yang merah ini, ya, dibagi dengan 2 yang hijau. Nah, gitu. Oh, berarti A-nya adalah 1. Ya, ketemu nih, A-nya adalah 1. Karena A-nya 1, ya kita tulis N kuadrat aja. Kan A-nya 1. Gitu ya. Sip. Berarti kita sekarang ingin mencari nilai B. Kita pakai yang ini. Ya. Rumusnya adalah 3A plus B. Ya, rumusnya 3A plus B. Nah, angkanya adalah 5 gitu ya. Angkanya adalah 5. Nah, kan A-nya kita sudah tahu. Ya, A-nya adalah 1 kan? Maka ini kita ubah aja jadi 1. 3 kali 1 ditambah B sama dengan 5. 3 kali 1 3 ya. 3 ditambah B sama dengan 5. Maka B-nya berapa tuh? Jadi 3-nya aja pindah ke sana ya. Karena ini plus, maka B adalah 5 dikurang 3, yaitu 2. Sip. Nah, karena B 2, ya masukin di sini. Nah, 2N berarti. B-nya kan 2 ya. Ini kan A-nya 1, jadi nggak perlu ditulis. B-nya 2 ditulis. Nah, setelah itu, kita, oh ini kok hilang nih. Ini apa tadi nih? Ya, hilang nih ya. Nah, setelah itu kita masuk yang terakhir. Nah, yang ini nih. Kita pakai. Apa rumusnya? Rumusnya adalah A plus B plus C. A plus B plus C sama dengan 3. Ya. Ini sama dengan 3. Nah, kan A-nya sudah ada. A-nya berapa? 1. B-nya kan sudah ada. B-nya berapa? 2 ditambah C sama dengan 3. Nah, 3 ditambah C sama dengan 3. Maka C-nya berapa? Ya, 3-nya ke sana ya. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oh, C-nya adalah 0. Nah, karena C-nya adalah 0, maka C-nya nggak perlu ditulis. Jadi, inilah rumus UN-nya. Nah, ketemu nih rumus UN untuk pola yang 38, 15, 24, dan selanjutnya adalah N kuadrat plus 2N. Nah, kita ditanya N berapa? Dan ditanya adalah N-nya 60 gitu ya. Berarti U60 sama dengan setiap N yang ada di sini kita ganti dengan 60. Berarti 60 kuadrat ditambah 2 kali 60. 60 kuadrat berapa? Ya 3.600 gitu kan. 6 kuadrat 36, nolnya jadi 2, 3.600 ya. 2 kali 60 berapa? Jadi 120. Nah, totalnya 3.720. Sip. Coba dipahami. Dipahami, di screenshot, atau apapun. Itu ya. Silakan. Yang mau tanya boleh. Oke. Karima? Karima? Mana Karima? Karima? Iya, Kak. Di share ini, Kak. Apa namanya? Absensi. Di kolom chat. Di kolom chat Zoom ya, bukan kolom chat WA. Nah,